Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi keluarga mahasiswa. Dan di sini yang saya jelaskan langsung saja ya, kita tidak perlu ya kayak biasanya. Kita langsung kepada pembahasan, itu adalah ijma dan qiyas. Kita tidak asing dengan kata ijma dan qiyas, yang dimana kata ijma dan qiyas ini memang sudah dipelajari sejak SMA ataupun MA ataupun SMK gitu. Mungkin di SMK tidak dipelajari mungkin ya. Kalau di MA dan SMA insya Allah dipelajari gitu. Jadi ijma ini adalah suatu hukum, itu jadi satu penetapan dari yang ketiga. Yang pertama adalah Al-Quran, sumber hukum yang ketiga kalau yang ijma. Kalau yang qiyas sumber hukum yang keempat gitu. Nah, pengen tahu pengertiannya gitu. Nah, ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid tentang hukum tertentu pada waktu tertentu yang dibuat setelah Rasulullah wafat gitu. Jadi ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Jadi ijma ini adalah kesepakatan para ulama, para mujtahid tentang hukum tertentu setelah Nabi, dan hukum ini ditetapkan setelah Nabi wafat gitu. Jadi kalau Nabi ada, hukum ini sudah dilampis, sudah keluar, jadi tidak boleh, memang harus ada kesepakatan, dan ini berlakunya setelah Nabi wafat gitu. Dan setahu saya, yang saya telah dengar di berbagai kitab, termasuk teman saya yang telah membacanya kemarin, jadi mujtahid ini bukan golongan saja, bukan para ulama yang ada di Indonesia ataupun satu negara saja, melainkan kesepakatan satu dunia gitu. Satu dunia untuk mensepakati dari hukum-hukum tertentu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak pula ada di hadis, namun ada kesepakatan dari para ulama. Nah, jadi ada beberapa macam-macam ijma. Yang pertama adalah ijma qauli atau ijma syar'i. Yang kedua adalah ijma syukuti, ijma ghairu, ijma sahabat, ijma khalifah, Abu Bakar dan Umar, ijma ulama Madinah, ijma Hufah dan Basir, dan seterusnya, ada beberapa banyak. Terus poin yang kedua dalam pembahasannya adalah qiyas. Qiyas itu adalah sumber hukum yang keempat setelah ijma. Qiyas itu adalah kehujahannya menghubungkan sesuatu yang tidak ada hukumnya, yang tidak ada ketentuan hukumnya, dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya, karena ada persamaan ilat antara keduanya. Kayak hukumnya itu kayak persamaan, mereka itu hukumnya itu tidak ada kesamaan dari hukum tersebut, tidak ada kesamaan, tidak jauh berbeda dengan hukum tersebut, sehingga kehujahan dalam hukum ini adalah menggabungkan antara atau bisa mengkaitkan, bisa istilahnya seperti itu. Jadi macam-macam dari qiyas itu adalah, yang pertama adalah qiyas amla, yang kedua adalah qiyas musyawi, ketiga qiyas al-adha, qiyas jali, dan qiyas khaf. Terus kalau ilat tadi itu maknanya dari satu sifat yang konkret dan dapat dipastikan esensinya pada setiap subjeknya, dan menurut istilah sifatnya sejalan dengan orientasinya pembentukan suatu hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan demi umat manusia. Nah, jadi kayak hukum-hukum yang ada di DPR gitu. Jadi yang mohon maaf barusan. Jadi contohnya itu kayak hukum-hukum yang ada di persidangan DPR, persidangan permalingan gitu. Jadi mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.